Boleh. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar teman-teman sekalian? Baik. Sehat selalu. Oke. Kali ini kami dari tim Guru Hara ingin mewawancarai salah satu kahima yang ada di Universitas Internasional Semen. Sekarang masih menjabat ya, Mas Dedi ya? Iya, sampai tanggal 15. Oke. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu nih untuk membahas lebih lanjut lagi, kan kalau nggak kenal jadi kurang intens itu pembahasannya. Boleh perkenalan dulu Mas Edi. Oke, sebelumnya terima kasih sudah memilih saya untuk tugas PO teman-teman ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fajar Setio Budi. Saya Kahima 2020-2021 dan tanggal 15 besok sudah demisioner. Terima kasih. Berarti ini kita manggilnya Om Dedi apa Mas Dedi ini? Wah, terserah. Seenaknya masnya. Kayak podcast gitu ya? Iya, benar. Siap. Oke, langsung ke intinya Mas ya. Untuk pertanyaan pertama ini, hal apa sih yang memunculkan sebuah motivasi dan apakah Om Dedi ini menganggap motivasi itu penting dalam sebuah organisasi? Coba jelaskan mengapa ya Mas. Oke, siap. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Hal yang di sebuah motivasi ya Mas Erik. Menurut saya Mas ya, hal yang mampu memunculkan sebuah motivasi yaitu dengan menetapkan tujuan dan sikap tanggung jawab. Jadi selama kita mempunyai tujuan dan rasa tanggung jawab untuk mencapai sebuah tujuan, maka otomatis kita akan selalu termotivasi untuk mencapai tujuan itu. Dan tentunya di dalam organisasi memerlukan sebuah motivasi, apalagi dari setiap anggota. Organisasi juga harus selalu memastikan setiap anggotanya selalu memiliki sifat positif dan motivasi tinggi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Seperti itu, Mas. Baik. Wah, mantap sekali ini jawabannya. Berarti di himpunan atau HMDM sendiri ini cukup penting ya Mas ya, organisasi membutuhkan motivasi yang lebih gitu ya, agar tujuan dapat tercapai dengan maksimal gitu ya. Oke. Ya, benar Mas Erik, benar. Baik, beralih ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Di dalam grup properties atau hal yang perlu ada dalam sebuah organisasi, yakni status Mas ya. Nah, menurut Mas Dedi ini apakah sebuah status itu perlu dalam usaha membangun sebuah organisasi yang matang? Status ini bisa dikatakan kayak peringkat gitu Mas. Jadi misal sampean ini bosnya gitu, itu statusnya tertinggi gitu. Baik, silakan Mas Dedi. Oke, untuk statusnya. Kalau menurut aku nih, Rik, bisa dikatakan iya, tapi lebih ke kinerja dari setiap timnya. Karena di himpunan mahasiswa Departemen Manajemen ini kan terdiri dari anak manajemen 7, manajemen 6, manajemen 8 juga. Meskipun seperti itu, bukan berarti yang manajemen 7 dan manajemen 8 itu merasa di bawah kinerjanya. Malah melengkapi dari sebuah tim, apalagi mengenai ide-ide baru yang diusulkan. Jadi menurut saya lebih tepatnya status itu penting untuk membangun dan mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dan menjadi kompak seperti itu, Mas. Oh ya, Mas Edi, ini ada pertanyaan lagi ya. Apabila di dalam sebuah organisasi itu terdapat kesenjangan status itu Mas, kayak merasa iri-irian gitu, itu
cara mengatasinya itu gimana, Mas? Ini pertanyaan advance dari nomor 2 Gimana ini. gimana Mas Erik? Jikalau di dalam sebuah organisasi ini ya, ada kesenjangan status gitu. Kayak semisal saya iri dengan Mas Iksan ini sebagai calon Kahima gitu. Gimana Mas Edi? Cara mengatasinya itu agar tidak muncul kesenjangan status. Eh, Kalau menurut saya gimana ya? Menurut saya di AMDM untuk selama ini masih belum ada yang dimaksud Mas Erik itu kayak kesenjangan status itu. Oh, Tapi berarti kalau misal ada kesenjangan status, kita juga memberikan pengertian kepada senior-senior seperti itu, Mas. oke. Berarti selama Om Deddy ini menjabat belum ada ini Mas ya, kasus yang seperti itu ya. Belum, Mas. Alhamdulillah masih belum ada seperti itu, Mas. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan rekan-rekan saya untuk mempertanyakan Ya, ke Om Deddy. terima kasih Mas Erik. Ya, ini saya mau bertanya ya kepada Mas Dedi tentang isi di dalam organisasi HMDM UISI. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara Mas Dedi ini ya sebagai Kahima di HMDM UISI untuk menjaga komunikasi agar tetap lancar dan tidak terjadi kesalahan dalam menerima informasi yang telah dilakukan selama ini. Oke, terima kasih. Dari poinnya itu menjaga komunikasi ya, Mas. Iya Mas, intinya menjaga komunikasi antar sesama gitu. Oke, menurut saya nih, Mas, cara menjaga komunikasinya itu dengan cara saya lebih aktif bertanya atau memfollow up ke teman-teman, ke anggota. Misalnya ada program yang dekat-dekat atau ada proker yang sudah berjalan atau sedang berjalan. Selain mengawasi, saya juga aktif bertanya apakah ada kesulitan atau kendala karena banyak teman-teman itu jarang mau cerita kalau ada masalah. Seperti itu, Mas. Oh berarti komunikasinya lebih diintenskan aja Mas, biar bisa tahu satu sama lain gitu. Iya, benar, Mas. Dan di masa PPKM ini ya Mas ya kan kuliah kan lagi online semua nggak offline jadi jarang ketemu. Nah itu halangan apa aja sih yang sering terjadi untuk berkomunikasi di masa-masa seperti ini? Oke, Mas. Untuk halangan ya. Biasanya kalau ada halangan atau miskom itu karena terlalu banyak pintu perantara gitu, Mas. Jadi misalnya saya mau berbicara dengan jadi gini, Mas. Jadi Mas Erik nih, saya contohkan Mas Erik ini. Mas Erik mau bertanya kepada saya. Nah, saya itu segan atau kayak Mas Erik itu sungkan gitu loh. Nah, saya itu menggunakan perantara orang lain. Nah, miskomnya terjadi di maksud dan penyampaian karena setiap orang memiliki persepsi, Mas. Nah, persepsi sendiri itu berbeda, jadi diusahakan alur komunikasi satu pintu saja atau tanpa perantara, seperti itu, Mas. Oh berarti kalau mau bertanya langsung saja nggak pakai tanya-tanya orang lain gitu. Iya, benar, Mas. Ya, itu emang dari sifatku, Mas ya, atau nggak tahu dari lainnya. Oke Nah, Mas, siap. soalnya setauku itulah terjadi miskom waktu pandemi itu kayak sama Mas Erik ini minta tanya ke saya mau ke Mas Lana dulu, terus ntar Mas Lana minta ke Mbak Tantri dulu baru Mbak Tantri tanya ke saya, kan ya terlalu banyak pintu gitu, Mas. Oh iya.
Iya, Berarti Mas. komunikasinya tuh dibuat satu jalur gitu Mas ya, langsung gitu ya. Iya bener, nanti kalau semisal Mas Erik ada masalah langsung tanya ke saya gitu aja, nggak apa-apa. Oke, oke. Iya, Mas. Untuk cara Mas Dedi ini ya, selaku sebagai pemimpin atau kahima, untuk bisa bersikap tegas dalam hal jika ada salah satu anggota tim yang berbuat semena-mena dan akan berdampak buruk maupun negatif bagi organisasi itu gimana? Oke Mas. Jadi menurut saya tetap yang pertama harus lewat jalur kekeluargaan gitu Mas, atau musyawarah seperti itu. Jadi saya akan ngobrol dulu sama yang bersangkutan benar atau tidaknya. Kalau memang benar kita beri peringatan. Setelah ada peringatan, setelah ada peringatan, tetapi masih mengulangi permasalahan itu, saya kasih SP1. Nah, jika malah menjadi yang bersangkutan itu, ya terpaksa kita keluarkan seperti itu Mas. Istilahnya prei wong ruwet gitu Mas. Bener Mas. Jadi ini emang nggak iso wis gak diurus, ya wis diculno wae. Iya. Ibarat kopling gak bisa ya lepaskan ya. Ya benar. Sepertinya Mas ini pernah sih. Pernah Siap. melepaskan. Melepaskan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fikar. Oke, terima kasih Mas Iksan. Pertanyaan, selama Mas Dedi bekerja, apakah pernah mengalami hal seperti menyalahgunakan kekuasaan oleh beberapa pihak? Oke Mas. Menurut saya jawabannya simpel Mas. Jadi dari aku sendiri sih belum pernah Mas. Oh Baik. iya Mas, dan jikalau ada kasus yang seperti itu gimana Mas ya? Gimana Mas? Gimana Mas? Ya, jikalau semisal ada kasus yang seperti itu, seperti penyalahgunaan kekuasaan itu apa yang perlu dilakukan gitu Mas? Terdengar jelas ya suara saya? Sangat jelas Mas. Oke, jadi mungkin langkah yang aku ambil Mas, rapat sama kabinet, jadi sama kadep BPH, terus nanti keputusannya ya sama-sama. Iya, baik Mas. Makasih Mas. Pertanyaan selanjutnya, dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentunya terdapat berbagai macam karakter dan cara berpikir seperti pendapat seseorang. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik, bagaimana cara Mas Dedi ambil atau organisasi tempat Anda bekerja untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke Mas. Jadi menurut saya gini Mas, karena kita selalu menampung aspirasi dari siapa saja, namun kita akan mengambil pendapat yang tentunya paling baik untuk organisasi dalam jangka panjang. Jadi kayak ada sudut pandang dari ini, ada sudut pandang ini, nanti kita rapatkan dulu, terus saya mengambil keputusannya untuk jangka panjang Mas. Nah jadi untuk resiko, tanggung jawab ya dipikir untuk kedepannya gitu Mas. Baik, saya kembalikan ke Mas Erik. Oke, nah ini pertanyaannya sudah terjawab dengan baik semuanya Mas ya. Nah, untuk pesan dan kesan selama menjabat sebagai kahima itu apa Mas ya?
dan juga apa ya? Apa saran untuk organisasi HMDM ini melangkah ke jenjang berikutnya gitu? Maksudnya yang lebih baik lagi itu apa yang perlu dibenahi gitu, Mas? Oke, siap Mas. Pertanyaan ini seperti di esai itu Mas ya, pendaftaran calon kahima ya Mas ya. Oh, jangan rame-rame, Mas. Oke. Jadi pesannya untuk angkatan MG7 ya, untuk siapa yang menjadi kahima. Intinya jaga kekompakan, jangan sampai miskomunikasi. Kalau emang ada teman atau ada anggota yang punya masalah, ayolah disupport, dirangkul atau merangkul. Terus gimana jalan keluarnya teman-teman ini biar masalahnya itu selesai. Oke. Nah, untuk Dan juga itu Mas, kondisinya juga seperti ini Mas. Untuk mendekatkan teman-teman atau merangkul teman-teman itu memang susah waktu pandemi ini, tapi ya pasti bisa lah teman-teman. Contoh semisal kemarin itu aku sama kabinet sama BPH juga udah mencari solusi gimana biar teman-teman ini bisa ketemu loh meskipun nggak komunal. Jadi kayak waktu di GKB apa itu kafe. Nah, ini kan saya dan teman-teman kabinet itu mempunyai inisiatif loh. Gimana kalau ketemu tapi cuman 2 divisi, 2 departemen. Terus sama Kaima Wakaima. Nah, seperti itu Mas. Itu mungkin bisa tidak menjadikan miskom meskipun itu hal kecil seperti itu. oh ya, Mas. Baik. Berarti intinya itu tetap saling jaga komunikasi ya, Mas ya, antar departemen dan juga anggota-anggotanya gitu, Mas. Oke. Nah, ini pertanyaannya sudah habis nih, Mas. Alhamdulillah jawaban dari Mas Dedi ini atau Om Dedi sangat berbobot semuanya ya. Oh iya, sekian dulu Mas ya untuk podcast kali ini. Mungkin bisa saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast Nur Fajar Setio Budi. Close the door. Tes. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan untuk sesi kesesuaian materi antara statement dari narasumber dengan modul yang telah diberikan oleh Bapak Mirza selaku pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Jadi untuk statement yang pertama mengenai pertanyaan bagaimana sih motivasi itu tumbuh pada sebuah organisasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah motivasi itu muncul. Jadi dalam modul yang telah diberikan oleh Bapak Mirza selaku pengampu mata kuliah perilaku organisasi, yakni ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah motivasi. Yakni ada 2 faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Baik, kita mulai dulu penjelasan faktor internal. Jadi di dalam faktor internal itu adalah faktor-faktor yang mendukung dari diri sebuah individu untuk melakukan suatu tindakan motivasi terhadap dirinya sendiri. Bisa dibilang saya ingin motivasi diri saya sendiri untuk hal ini. Nah, seperti itu. Jadi di dalam faktor internal itu ada yang pertama ada keinginan untuk dapat hidup, yang kedua keinginan untuk dapat memiliki, yang ketiga keinginan untuk memperoleh penghargaan, keempat keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan yang terakhir adalah keinginan untuk berkuasa. Jadi di dalamnya itu adalah sumber-sumber keinginan yang memunculkan sebuah motivasi. Oke, lanjut ke faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal ini hal yang dasarnya itu adalah di luar dari individu. Jadi segala hal yang ada
pada luaran individu itu dapat memunculkan sebuah motivasi. Nah, hal apa saja itu? Yakni yang pertama ada kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervise yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, dan yang terakhir peraturan yang fleksibel. Nah, seperti itu di dalam faktor-faktor yang mengurai suatu motivasi. Nah, melanjutkan mengenai pentingnya motivasi dalam perilaku organisasi. Nah, terkait dengan motivasi organisasi, ada 5 fungsi utama manajemen, yakni planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Nah, pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat atau organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan atau mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Nah, untuk menuju ke arah yang ditentukan ini, sebuah organisasi, khususnya pemimpin atau Mas Jadi tadi ini, salah narasumber, harus menentukan hal apa yang ingin jadi pendorong untuk menuju organisasi yang telah ditentukan. Nah, salah satunya ini adalah memunculkan motivasi di dalamnya. Jadi Mas Dedi ini menganggap bahwa motivasi itu cukup penting di dalamnya, karena dalam motivasi itu sendiri dapat memunculkan organisasi yang mengarah ke tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, seperti itu. Oke, berlanjut ke statement yang kedua, yakni mengenai status yang ada di dalam grup properties atau hal yang perlu ada di dalam suatu organisasi. Nah, di dalam materi yang telah diberikan oleh Pak Mirza atau modulnya, di dalam grup properties itu ada 6 badan, yakni role, norma, status, size, composition, and cohesiveness. Nah, di dalamnya itu yang saya tekankan atau yang saya ajukan pertanyaan, yakni mengenai status yang ada di dalam organisasi hima ini sendiri kepada Mas Dedi. Jadi status ini adalah sebuah posisi atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Nah, Mas Dedi sendiri ini menganggap bahwa status ini cukup penting, karena di dalam suatu hima atau organisasi yang dijalankan oleh Mas Dedi ini terdapat suatu pola atau hubungan-hubungan yang melalui di mana orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar tujuan yang bersama. Jadi pentingnya status ini adalah untuk mengarahkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk mengejar tujuan bersama. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari statement dari Mas Dedi itu sendiri. Oke, berlanjut ke rekan saya. Saya di sini ingin mensamakan antara jawaban dari narasumber saya, yaitu Mas Dedi selaku Kahima Manajemen, dengan modul atau PPT presentasi yang ada di dalam modul perilaku organisasi. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang cara berkomunikasi dalam organisasi. Menurut pendapat dari Mas Dedi selaku Kahima, menurutnya lebih aktif bertanya atau meng-follow up anggota, misal ada event yang dekat atau proker yang sudah jalan, dan juga sering bertanya kendala apa saja yang ditemui pada panitia event tersebut agar event itu berjalan secara lancar, karena banyak ditemukan anggota yang kayak segan bertanya gitu, sungkan bertanya, akhirnya malah membuat event itu tidak karu-karuan. Nah, untuk di modul perilaku organisasi sendiri, yaitu teori
yaitu dalam teori pembahasan pada modul PO menjelaskan bahwa cara berkomunikasi adalah yang pertama yaitu kenali dengan baik lawan bicara. Yang kedua yaitu jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Artinya harus benar-benar mendengarkan. Dan yang ketiga yaitu jangan merasa lebih tahu daripada lawan bicara, kayak jangan menggurui, jangan negasi. Dan juga yang terakhir, kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri kita. Itu adalah yang ada di dalam modul perilaku organisasi. Yang pertanyaan yang kedua yaitu kendala apa saja yang ditemui pada saat zaman sekarang atau PPKM ini. Kendala apa saja yang ditemui oleh Mas Dedi? Dan menurut Mas Dedi yaitu kendalanya yaitu banyak pintu perantara. Artinya nggak langsung, kalau bertanya nggak langsung ke orangnya, tapi lewat perantara atau lewat kadep-kadepnya, nggak langsung ke Mas Dedinya, ke himanya. Jadi namanya juga orang ya, kalau diomongi begini kadang nyampainya ke sini itu ada tambahan lainnya. Jadi omongan yang pertama hingga omongan yang terakhir itu berbeda, ada perubahannya, begitu katanya. Dan untuk yang di modul PO sendiri, halangan atau kendala dalam berkomunikasi itu ada banyak. Yang pertama yaitu dari penyaingan, yang kedua yaitu persepsi atau penyeleksi, yang ketiga yaitu kelebihan informasi, yaitu seperti apa yang dibilang Mas Dedi itu banyak pintu, jadi informasinya yang di awal cuma segini dan yang terakhir malah jadi banyak gitu. Yang keempat yaitu emosi, lalu kelima bahasa, yang keenam yaitu hening atau bungkam, yang ketujuh yaitu berbohong atau menipu, dan yang terakhir yaitu ketakutan atau khawatir untuk menyampaikan pendapat. Dan untuk pertanyaan yang kelima tentang leadership, yaitu bagaimana jika ada anggota yang melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, bagaimana cara mengatasinya? Dari Mas Dedi sendiri menjelaskan bahwa jika ada anggota yang nakal, tidak disiplin atau membuat kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja, yaitu yang pertama diselesaikan dengan jalur kekeluargaan, lalu diberi peringatan, diomongi kenapa bisa begini, enaknya gimana, dan jika masih mengulangi lagi nanti akan dikasih SP1, dan jika makin menjadi-jadi akan dikeluarkan. Kalau dari katanya Mas Dedi, prewong ruwet gitu ya. Dan untuk yang ada di modul PO sendiri yaitu cara atau mengatasi jika ada anggota yang tidak disiplin, membuat kesalahan. Itu yang pertama, caranya yang pertama yaitu memantau tanpa diketahui. Yang kedua yaitu langsung bertanya ada apa, kendala apa yang membuat dia melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu bangun komunikasi dua arah. Jadi kita bertanya dan kita pun harus orang tersebut itu juga harus bicara, kita harus mempersilahkan. Yang keempat yaitu memposisikan karyawan sesuai keahlian, jadi agar mereka tidak terbebani sehingga mereka minimalisir mereka membuat kesalahan. Yang kelima yaitu memberikan penghargaan. Yang keenam yaitu menjadikan kita sebagai atasan teladan yang baik. Dan
Dan yang keenam yaitu menanamkan visi misi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberi sanksi jika dilakukan kembali, sama seperti pendapat dari Mas Dedi, yaitu yang pertama diberi peringatan, yang kedua diberi SP1, dan jika sudah tidak bisa dikendalikan maka kita keluarkan. Di sini saya akan menjelaskan pendapat dari narasumber yang menyatakan dengan modul yang ada dalam perilaku organisasi. Pertanyaan nomor 6. Selama Anda bekerja, apakah pernah mengalami hal seperti menyalahgunakan kekuasaan dalam beberapa pihak? Tidak ada. Caranya mengatasinya melakukan rapat bersama. Kabinet keputusannya dilakukan bersama-sama. Perilaku menyalahgunakan wewenang keuangan dalam organisasi disertai digunakan juga istilah korupsi, merupakan perilaku karyawan yang bekerja dalam organisasi. Karena itu teori dasar yang menulis kegunaan adalah teori perilaku organisasi. Teori yang sesuai antara lain adalah teori perilaku organisasi, bukan hukum organisasi yang dinyatakan bahwa perilaku organisasi adalah studi dalam aplikasi mengetahui mengenai bagaimana cara karyawan bertindak dalam organisasi. Perilaku keorganisasian diperlukan oleh elemen-elemen internal yaitu manusia, struktur dan teknologi serta elemen-elemen lingkungan eksternal. Elemen-elemen lingkungan eksternal yaitu superstruktur dan kemasyarakatan di dalam penelitian kelima elemen tersebut merupakan variabel-variabel yang menghubungkan dengan variabel menyalahgunakan wewenang keuangan dan organisasi. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, menulis tentuan indikator-indikator penelitian yang akan menjadi bukti-bukti pernyataan konstitusioner. Nomor 7. Dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya terdapat bagian macam karakter dan cara berpikir serta pendapat seseorang. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik, bagaimana cara yang diambil perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja mengatasi permasalahan tersebut? Menampung aspirasi dari siapa aja dan mengambil pendapat paling baik, dan saya mengambil keputusan dalam jangka panjang. Sedangkan di dalam modul yang pertama mencoba memahami pendapat yang lain dulu. Yang kedua, utamakan untuk tidak egois. Yang ketiga, mencari penengah dan solusi terbaik bersama-sama. Yang keempat, tidak menghakimi dan hati-hati dalam bicara. Dan yang terakhir, tidak melibatkan orang luar yang tidak bersangkutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.